Halo guys, ketemu lagi dengan saya masih di channel Ardiansah Rahmi Arno. Kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan Zebra Espace, terutama ini keluaran tahun 95. Bagaimana? Anda tertarik? Ikutin terus sampai akhir. Oke. Oke, itu tadi adalah kelebihan-kelebihan dari Daihatsu Espace Zebra tahun 95 yang masih menggunakan karburasi. Kali ini saya ingin berbicara tentang kelemahan-kelemahannya atau kekurangannya. Oke, ikutin terus. Yang pertama itu pada saat kita ingin menghidupkan mesin itu sendiri. Nah, itu bisa jadi kelemahan. Kenapa? Karena bagi orang awam tentu sangat kesulitan untuk menghidupkan mesin ini, apalagi yang baru megang sehari dua hari ya. Ibarat kata kita harus memahami dulu karakteristik dari mobil ini, dan tentu jangan lupa untuk selalu membaca petunjuk. Untuk menghidupkannya itu harus dengan kocokan, orang bilang. Jadi pedal gas harus diinjak dulu barang 1 atau 2 kali baru kita starter. Berbeda dengan mobil yang sekarang ini, kita saat ingin menyalakan mobil tinggal tekan atau putar kunci pada posisi ACC, lalu putar sekali lagi, pasti akan menyala. Lain halnya dengan mobil Espace ini. Untuk mempermudah sebetulnya ini di sini dibekali dengan tuas cuk. Jadi pada saat mesin dingin ini membantu sekali untuk menghidupkan mesin. Untuk yang kedua, ini saya bicara soal power window. Nah, mobil yang keluaran tahun 95 hingga tahun 2007 itu masih belum menggunakan power window. Jadi untuk menaik turunkan kaca, entah itu kaca depan atau belakang, kita masih menggunakan ongkelan seperti ini. Tapi jangan salah, hal tersebut bisa diakali dengan sedikit modifikasi. Jadi kita bisa menggunakan regulator. Mobil-mobil sekarang ini bisa dipasangkan atau bisa diaplikasikan pada mobil tersebut. Nah, untuk kelemahan selanjutnya menurut saya itu bagian kaki-kaki, dimana kaki-kakinya sangat keras sekali, tapi bisa diakali. Untuk saya ini menggunakan spring atau perk Futura, saya ganti. Tapi untuk yang lebih bagus lagi katanya bisa menggunakan perk ini ya. Ini kita kanibal dengan mobil EPV, itu lebih bagus lagi katanya. Untuk kelemahan berikutnya itu mengenai setir atau kemudi, di mana mobil ini belum dibekali dengan power steering. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan tenaga kita lebih pada saat ingin memarkirkan mobil tersebut. Tapi untuk komunitas ataupun di komunitas kami itu diakali dengan ini, dikasih tambahan bearing. Untuk kodenya sendiri kurang begitu hafal ya, 55 sekian gitu kode bearingnya. Ini diyakini bisa meringankan setir. Oke, untuk kelemahan selanjutnya menurut saya sih ini soal pintunya, karena sliding ini sangat rentan sekali untuk gelodakan ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya gemblodak, mobilnya kok gemblodak, ora penak rasane. Nah, itu kita bisa setel di tukang pintu mobil. Kalau enggak, kita bisa akali lah, kita tambahin ini karetnya, kita ganti yang bagus. Ini kita bisa menggunakan karet ini dari punyanya Avanza atau mobil-mobil keluaran baru. Biasanya ini udah getas. Dan jangan lupa untuk dicek ini pengunci pintunya, itu biasanya minta ganti dia. Jadi
pada saat kita jalan di jalan yang jelek itu pasti akan menimbulkan suara. Untuk kelemahan atau kekurangan yang selanjutnya itu menurut saya bagian spion. Nah ini bagian spion yang ori Espas itu dia nggak bagus ya. Jadi kalau semisal kita jalan di jalan yang kurang bagus atau bergelombang itu biasanya sering naik turun. Jadi kita harus benahi lagi dan nggak awet. Untuk sebab itu ini saya modifikasi menggunakan spion dari mobil Espas ataupun bisa juga dengan mobil-mobil keluaran baru lainnya. Oke, untuk kelemahan berikutnya itu menurut saya itu ini seat beltnya. Nah ini udah saya modifikasi dengan seat belt keluaran terbaru, tentu dengan merubah ini, merubah dudukannya. Jadi untuk seat belt yang Zebra Espas ini masih seperti apa ya, seperti truk ataupun mobil-mobil keluaran zaman dulu. Jadi dia nggak bisa dinaik turunkan seperti ini seat beltnya. Jadi seat beltnya itu manual lah intinya, seperti itu. Oke guys, itu tadi hanya beberapa kelebihan dan kekurangan mobil Zebra Espas ini ya. Menurut saya sih semua mobil itu sama, tergantung perawatannya, entah itu mobil keluaran lama atau keluaran baru. Kalau kita rajin merawatnya otomatis ya pasti enak dibawa kemana-mana dan nggak nyusahin tentunya. Dan yang paling jelas itu kita harus mengerti dulu karakteristik mobilnya seperti apa. Oke, ikutin terus video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih.